Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 Universitas Teknologi Digital dengan program studi manajemen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wafi Rizky Fitriani, kelas manajemen C8 dengan NPM 101212990. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Materi pertama dari pertemuan pertama itu ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau jalan menuju mengenal Allah. Jalan menuju mengenal Allah ada 3. Yang pertama dengan akal sehat, yang kedua dengan mengenal para nabi dan rasul, dan yang ketiga dengan mengenal asma wa sifat. Poin selanjutnya ada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Yang pertama ada ayat-ayat kauliyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai dengan aturan syariat. Selanjutnya ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu kecil ataupun yang besar. Selanjutnya ada metode Islam dan non-Islam. Yang pertama ada metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-akal, al-fitrah, al-asmu, al-basar, untuk memikirkan ayat-ayat al-kauliyah, firman Allah, al-mu'jizah dengan mu'jizah, dan ayat-ayat kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul zamadat dan alamul nabatat, dan yang terakhir dengan alamul insani wal hayawanat atau manusia dan hewan. Selanjutnya ada metode non-Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni hanya dengan mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-akal dengan akal yang sebenarnya hanya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengenalkan al-falsafah ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Lalu materi kedua ada al-mawani fi ma'rifatullah. Secara garis besar ada 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama dengan maradu subhat atau berkaitan dengan penyakit hati. Yang kedua dengan maradu syahwat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Dari materi menghalang mengenal Allah, yang pertama ada maradu syahwat. Maradu syahwat ini memiliki beberapa sifat. Contohnya yang pertama ada al-fisku atau kefasikan, yang kedua ada al-kibru atau kesombongan, yang ketiga ada al-zulmu atau kezaliman, dan yang keempat ada al-kizbu. Lalu selanjutnya ada maradu syubhat. Adapun sifat-sifat yang terdapat pada maradu syubhat, yang pertama ada al-zahlu atau kebodohan, yang kedua ada al-irtiyab atau ragu-ragu, dan yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan, yang terakhir al-ghafilah atau kelalaian. Lalu selanjutnya materi ketiga ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekstensi memiliki makna keberadaan. Jadi membahas ekstensi Allah dalam bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Adapun bukti ekstensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya. Ekstensi Allah Ta'ala dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Dalil yang pertama ada dalil fitri atau dalil fitrah, yang kedua ada dalil hisyi atau dalil yang dapat diindra, yang ketiga ada dalil akli atau dalil akal, yang keempat dalil nakli, dan yang terakhir ada dalil sejarah. Poin selanjutnya dari materi ketiga ada mengagungkan Allah. Sesungguhnya termasuk kewajiban terbesar secara akal dan nakli Allah dalam mengenal keagungan Sang Maha Pencipta yang keesaannya diakui oleh alam semesta, dan pada diri setiap makhluk merupakan tanda-tanda yang nyata atas keagungan Pencipta dan Maha Besar penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam persepsi dan keyakinan Nabi Muhammad SAW agar hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata. Selainnya kecil tiada berarti. Karena inilah dikumandangkan kalimat takbir. Kalimat takbir tersebut adalah Allahu Akbar walillahilham, Allah Maha Besar dan baginya segala pujian.
Nah, di sini ada cara-cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan doa, yang kedua menjauhi perbuatan maksiat, yang ketiga merenungi penciptaan Allah Azza wa Jalla, dan yang keempat mentadabburi kitabnya dan memahami makna-maknanya. Selanjutnya mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil dan aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan, maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah. Ketika seorang muslim telah mentauhidkan Allah, dalam artian benar-benar meyakini hanya Allah yang harus disembah, maka akan melahirkan keyakinan bahwa semua yang akan kembali pada Allah dan segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semua itu akan berdampak kepada sikap dan tingkah lakunya, karena akidah yang benar akan menuntun manusia untuk berbuat yang benar sesuai norma-norma dan nilai-nilai kebenaran. Lalu materi terakhir dari pertemuan keempat itu ada tauhidillah atau mengesahkan Allah. Pengertian tauhid berasal dari kata wahada yawahidu, tawahidan, yang artinya menyatukan atau mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu adalah satu. Adapun yang dimaksud dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Maka bertauhid kepada Allah adalah hanya mengakui hukum Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya peraturan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat manusia secara mutlak. Selanjutnya ada 3 macam pembagian tauhid menurut ulama. Yang pertama ada tauhidillah, yang kedua tauhidul ibadah, dan yang ketiga ada aktar asyirik. Pembagian dari yang ketiga itu, yang pertama ada tauhidillah. Nah, tauhidillah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rububiyatullah dan yang kedua ada mukliyatullah. Kita bahas dulu yang rububiyatullah. Rububiyatullah yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, memberikan rizki, mengurusi makhluk, dan lain-lain, yang semuanya hanya Allah Ta'ala semata yang mampu. Dan semua yang orang meyakini adanya Rob yang menciptakan, menguasai, dan lain sebagainya, kecuali orang ateis yang berkeyakinan tidak adanya Rob. Di antara penyimpangan lain yaitu kaum Zoroaster yang meyakini adanya pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Hal ini juga bertentangan dengan akidah yang lurus. Lalu yang kedua ada mukliyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dengan mukliyahnya, yaitu bermakna kita mengesahkan Allah terhadap kepemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah kepada alam ini. Hanya landasan kepemimpinan yang dituntut oleh Allah saja yang menjadi ikatan kita. Hanya hukuman yang diturunkan oleh Allah saja menjadi pakaian kita, dan hanya perintah dari Allah saja yang menjadi junjungan kita. Lalu yang kedua ada tauhidul ibadah. Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berdasarkan kepemahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sesekali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah yang dengan penuh ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai menerusi 2 perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Pertama, dengan mengkufuri segala togut, menjauhkan diri dari togut, dan tidak pula berperilaku syirik kepada Allah. Dalam masa yang sama, mestilah bertakik juga keimanan kepada Allah, langsung mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan sempurna. Maka disitulah tercapainya tauhidul ibadah, karena asas tauhidul ibadah adalah tauhidillah yang mantap, mentauhidkan Allah secara ikhlas dalam segala pengertian rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, menjadikan kita seorang yang betul-betul beriman kepada Allah secara sah. Tauhidillah ini bercermin kepada 2 sifat. Yang pertama ada al-kufru bitogut, ingkar kepada kebenaran, dan yang kedua ada sikap al-manu billah atau beriman kepada Allah. Materi terakhir dari pertemuan keempat itu ada ahtar asyirik.
syirik artinya bersekutu. Pengertian syirik secara etimologi adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih dari sekutu. Sedangkan secara terminologi, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah. Poin selanjutnya ada bahaya-bahaya dari syirik. Yang pertama ada kedoliman yang besar, kedua tidak mendapat ampunan, yang ketiga dosa terbesar, yang ketiga kesesatan yang jauh, yang keempat dihapuskan amal, yang kelima diharamkan surga, dan yang terakhir masuk neraka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.